Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Melania Elviani Cindi Sudirman, NIM 1903030110, mahasiswa kelas C semester 3, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku review kelima mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Baik, langsung saja. Mitu dan Politik Sosial diedit oleh Bianca Villeburn. Pada tahun 1973, Organisasi Wanita Nasional atau sekarang di Amerika Serikat, negara-negara mengeluarkan resolusi untuk membentuk gugus tugas pemerkosaan sekarang untuk mendorong reformasi legislatif, perbaikan dalam tanggapan kelembagaan terhadap kekerasan seksual, dan tantangan terhadap sikap dan keyakinan yang menciptakan dan mendukung budaya pemerkosaan. Suatu tugas muncul sebagai tanggapan atas inisiatif feminis radikal untuk peningkatan kesadaran dan pidato publik, dan berbagai pengalaman pribadi untuk dimasukkan ke dalam aksi politik dan perubahan kelembagaan. Sesi peningkatan kesadaran pertama dimulai pada akhir 1960-an di Amerika Serikat dan Inggris Raya, dengan cepat menyebar ke bagian lain dunia. Sesi peningkatan kesadaran membahas berbagai topik. Namun, sejauh ini benang merah yang didiskusikan oleh akses tak terkekang laki-laki ke tubuh perempuan. Selanjutnya, seperti yang disoroti oleh feminis radikal New York pada tahun 1974, pemerkosaan muncul sebagai isu feminisme gelombang kedua. Bukan karena itu adalah topik yang ditunjuk dalam agenda peningkatan kesadaran. Sebaliknya, pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual menjadi titik fokus aktivisme feminis pada tahun 1970-an. Karena betapa luasnya pengalaman-pengalaman ini dan betapa mendasarnya mereka terhadap perjuangan atas pemilikan dan kontrol tubuh wanita. Sesi peningkatan kesadaran mengungkap pengalaman yang meresap dari pemerkosaan kecil seperti rayuan seksual yang tidak diinginkan, pelecehan seksual, kontak seksual yang tidak diinginkan, dan pemerkosaan. Berbagai pengalaman secara kolektif mengikis asumsi bahwa kekerasan seksual biasanya merupakan kekerasan fisik, jarang terjadi dan dilakukan oleh orang asing di luar dugaan keamanan lingkungan pribadi. Oleh karena itu, wanita berusaha untuk mengubah istilah pemerkosaan yang dipahami secara sosial dan hukum, mengingat bahwa pada saat itu pemerkosaan dalam pernikahan tidak dilakui sebagai tindak pidana di sebagian besar, jika tidak semua, yurisdiksi barat. Sesi peningkatan kesadaran menjadi pendorong untuk berbicara, di mana perempuan secara terbuka berbagi pengalaman mereka tentang kekerasan seksual. Ide memecah keheningan setelah menjadi strategi gerakan anti-apartheid yang ada di mana-mana dan bersuara, telah dan terus dianggap sebagai strategi terbaik
untuk mendidik masyarakat tentang kerugian pribadi dari kekerasan. Wanita dan anggota komunitas juga mulai mengorganisir Take Back the Night atau pawai untuk menyoroti sejauh mana ancaman pemerkosaan dan pelecehan digunakan sebagai mekanisme untuk mengontrol atau membatasi pergerakan perempuan di depan umum. Istilah-istilah seperti pemerkosaan, pelucutan senjata, dan seksisme besar adalah slogan-slogan yang menonjol di majalah feminis bahwa tanah di Amerika Serikat dan anekdot dari perempuan itu sendiri dalam publikasi ini menggambarkan tanggapan perkelahian fisik yang dapat dilakukan perempuan ketika diserang. Runtuhnya politisasi pengalaman pribadi ini diperparah oleh meningkatnya fokus pada viktimisasi yang mengarah pada reaksi balik terhadap korban, dan karena itu pribadi politik aktivisme anti pemerkosaan yang sekarang dibahas. Yang pertama, personalisasi victimization. Aktivis feminis diberi penghargaan atas beberapa upaya mereka untuk berbicara tentang pemerkosaan dan kekerasan seksual selama tahun 1970-an. Untuk suatu hal, perkosaan dan pernikahan menjadi tindakan pidana di sebagian besar yurisdiksi barat selama akhir tahun 1970-an dan 1980-an. Fokus pada trauma pemerkosaan dan kekerasan seksual sangat signifikan diaktifkan oleh penggabungan gangguan stres pasca trauma atau PTSD dalam diagnostik dan statistik manual pada tahun 1974 dan perkembangan sindrom trauma pemerkosaan. Bentuk reaksi publik ini digaungkan dalam perdebatan tentang kesesuaian reformasi hukum sebagai strategi politik untuk mencegah pemerkosaan dan kekerasan seksual dan menangani pengalaman pribadi. Memanfaatkan hukum semakin meredukasi politik menjadi pribadi diklaim karena memperkuat viktimisasi perempuan atau keterikatan yang terluka, atau seperti dijelaskan pada bagian di atas, mengikat mereka ke hukum negara dan pidana sebagai tempat ganti rugi paternalistik dan individu. Kembali ke politik, aktivis gelombang kedua telah berusaha untuk menumbangkan pembatasan yang ditempatkan pada gerakan perempuan di depan umum, untuk mengekspos kesalahan sistematik terhadap perempuan atas viktimisasi mereka, dan untuk mengkritik narasi arus utama dan membuat perempuan terus-menerus berada dalam ketakutan. Selain itu, sebagaimana dibahas Michael Salter dalam koleksi ini, penggunaan media digital untuk menyuarakan kekerasan seksual semakin bahaya disalahgunakan untuk kepentingan politik dan pribadi. Yang berikut, Me Too di aktivis Canon. Seperti yang diuraikan sebelumnya,
pada tahun 1970-an tentang kekerasan seksual, mereka menyoroti sifat politik dari pengalaman pribadi mereka melalui peningkatan kesadaran dan pidato di depan umum. Osilasi antara personal dan politik ini penting untuk aktivisme anti pemerkosaan, tetapi juga menghadirkan tantangan untuk menghasilkan agenda perubahan sosial dan kelembagaan di era Me Too. Yang berikut, politik pribadi. Berkembang agenda untuk perubahan setelah Me Too. Jika pengalaman kekerasan seksual yang dipresentasikan dalam feminisme arus utama dan wacana publik terus mencerminkan segelintir orang yang memiliki hak istimewa, sejauh mana kita dapat mengharapkan perubahan kelembagaan yang berarti yang akan melindungi perempuan yang terpinggirkan dan individu lain dari atau setidaknya secara tepat menangani keluhan dari kekerasan dan pelecehan. Potensi efektivitas politik terletak pada dekonstruksi cara pidato dan penyintas dikemas, ditransferkan dan disalahartikan dan didiskreditkan. Mengambil pendekatan seperti itu memaksa untuk merefleksikan kondisi politik di mana pengalaman para penyintas disaksikan di ruang publik dan suara serta keluhan mereka dianggap sah dan ditanggapi dengan serius. Ini juga termasuk sejauh mana mereka mengambil wacana feminis dan jenis wacana feminis yang mereka selaraskan, dan tidak jelas apa peran feminisme sebagai tokoh kerangka kerja konseptual dan politik yang luas dalam gerakan Me Too. Di luar batas-batas Hollywood, dampak Me Too bisa dilihat dalam reformasi hukum tentang masalah persetujuan di Spanyol serta undang-undang anti pelecehan jalanan yang disahkan di Prancis pada tahun 2018. Namun, undang-undang ini mungkin hanya melayani agenda utama negara neoliberal daripada feminis, sehingga menangkap dan mengarahkan efek aliran Me Too serta menumbangkan potensinya untuk menghasilkan perubahan yang berarti. Dibingkai dengan aman sebagai bagian dari narasi hukum dan ketertiban Me Too memberikan kesempatan untuk memberlakukan hukum-hukum untuk menghukum pelaku penipu dan potensi untuk semakin mempersempit ruang lingkup persetujuan, tetapi penyebab mendasar dari pelecehan dan kekerasan seksual tetap tersembunyi secara efektif. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk kesalahan dalam pengungkapan kata-kata. Sekian dan terima kasih.